Warawal hakimu, dan meriwayatkan al-hakimu Imam Hakim, annahu, bahwa sungguhnya beliau, annahu, bahwa sungguhnya sya'an gitu ya, annahu, bahwa sungguhnya sya'an, nomor sya'an ini, qalat, berkata, imra'atun, seorang wanita, lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Nabi, kemudian dia itu berkata, inna bana ammi fulanan takhtubuni. Inna bana ammi, bahwa sungguhnya putra paman saya. Paman, ammun itu paman dari pihak ayah, saudaranya ayah, saudara laki-lakinya ayah itu namanya dalam bahasa Arab ammun. Kalau saudarinya ayah itu ammatun. Jadi bibi dari pihak ayah, bibi saudaranya ayah. Itu bahasa Arabnya ammah. Ammah. Kalau paman, saudaranya ibu, itu khalun. Khalun. Kalau bibi saudarinya ibu, itu namanya khalatun. Jadi ada perbedaan dalam bahasa Arab. Ini putra paman saya, paman saudaranya ayah saya, fulanan, si fulan, yakhtubuni, melamar nih kepada saya. Maksudnya melamar, ayyad'uni, maksudnya mengajak nih kepada saya ila nikah, ke nikah. Berarti ini seorang wanita dilamar oleh sepupunya. Fa'akhbirni, maka kabarkan nih kepada saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqquz zawji 'ala zawjah, apa hak seorang suami 'ala zawjati, atas istri. Fa in kana syai'an atiquhu tazawwajtuhu. Fa in kana, apa hak suami yang wajib atas istri. Ya Rasulullah, itu hak suami yang wajib dilakukan oleh seorang istri itu apa? Fa in kana, maka apabila ada, kata si wanita ini. Jadi takutnya itu mungkin si wanita ini enggak mampu untuk melakukan. Fa in kana, maka apabila ada haknya itu, aidzalikal haq, aidzalikal haqqu, hak tersebut, hak suami pada istri, syai'an adalah sesuatu, urusan, ay amran, urusan, atiquhu, yang mampu saya hu terhadap urusan itu, ay aqdiru alaih, maksudnya saya mampu alaih, atas mengerjakan urusan tersebut, tazawwajtuhu, maka saya pun akan kawin, mau kawin hu terhadap ibna ammi, terhadap sepupu saya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, min haqqihi an law sa'ala min kharahu daman wa qayhan falahistihi bilisan, falahisathu gitu ya, falahisathu bilisaniha ma addat haqqahu. Min haqqi, termasuk dari hak suami, ay annahu, ay sya'nu, min haqqihi, termasuk dari hak suami, an sya'an ini dhamir san, ay annahu, ay sya'nu, lau sala, seandainya mengalir, meleleh, min kharahu, kedua lubang hidungnya, daman, mengalir apa, meleleh apa, daman, darah, wa qayhan, dan nanah. Falahisathu, maka kemudian wanita, seorang istri itu menjilat hu terhadap darah atau nanahnya itu. Kata-kata falahisathu gitu ya. Falahisathu, kata-kata falahisa ini bikasril ha, dengan kasranya ha, lahisah. Kemudian si istri itu menjilat atau menghilangkan dengan cara menjilat darah atau nanah yang keluar dari lubang hidung suaminya, bilisaniha, dengan lisannya, maka ma'addat haqqahu,
ma'adat, maka dia tidak bisa menunaikan haqqahu terhadap hak suami. Begitu ya. Ini saking besarnya hak suami atas istri. Seandainya itu suaminya ingusan misalkan, atau punya penyakit, akhirnya dari penyakit itu keluar darah dari hidungnya. Kemudian si istri mau menghilangkan ingus atau darah yang keluar dari hidung suaminya dengan cara dijilat sekalipun. Apakah bisa menunaikan? Apakah itu sudah melunasi atau menunaikan hak suami atas dirinya? Belum bisa membayar atau belum bisa menunaikan membayar hak suami atas dirinya, walaupun sudah dengan cara seperti itu. Baik. Wal minkhar, kemudian kata-kata minkhar di sini wal mankhir gitu ya. Law salam mankhirahu wal mankhir, dan lafaz al mankhir bi kasril kha dengan kasrahnya kha, mankhir al mu'jamah yang di titik 1. Kharqul anfi adalah lubang hidung. Jadi mankhir min mankhirah maksudnya adalah mankhir itu artinya lubang hidung. Qala Abu Dzarrin, qala berkata Abu Dzarrin, Abu Dzar, sami'tu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, sabda Rasul, inna imra'atan, sungguhnya seorang istri, abidat yang dia itu telah beribadah, ibadat ahli samawati wa ahlil ard, ibadat ahli samawat, seperti ibadahnya penduduk langit, wa ahlil ard, dan ibadahnya penduduk bumi. Summa adkhalat, kemudian dia itu menyebabkan ala zaujiha, atas suaminya, al-ghamma, kesusahan, kegalauan, min jihatin nafaqati, sebab urusan nafkah, illa ja'at, kecuali datang model istri semacam itu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa yaduha, sedangkan tangannya, maghlulatun, itu terbelenggu, ila unuqiha, ke lehernya, terikat ke lehernya, wa rijluha, dan kakinya, muqayyadatun, itu terikat, wasitruha, dan tabir rahasia wanita itu, mahtukun, akan dikoyak, akan dibuka, wa wajhuha, dan wajahnya wanita itu, kalihun, itu muram, hitam, wa ta'allaqa, dan bergantung, biha, terhadap wanita itu, malaikatun ghiladun syidad, yang akan menyeret wanita itu, malaikatun, malaikat, ghiladun, yang keras, syidadun, yang kasar, yahwuna biha finnar, yang akan menjerumuskan, biha, terhadap wanita itu, finnar, ke dalam neraka. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana sangat menekankan agar seorang istri itu memperhatikan, jangan sampai membuat susah suami. Bagaimana di sini Nabi SAW itu menggambarkan seandainya ada seorang istri, ibadahnya itu seperti para malaikat. Sudah, ibadahnya seperti malaikat, ibadahnya seperti para nabi, ahli ibadah, luar biasa dalam masalah ibadah, luar biasa. Tapi kalau dia itu menyebabkan suaminya risau, susah dalam urusan rezeki,
dituntut begini, dituntut begitu. Kamu ini harus begini, kamu harus begitu. Walaupun dirinya itu siang harinya berpuasa, malam harinya bangun sholat malam, ibadah, zikir, baca Quran, ibadahnya itu tidak henti-hentinya, salawat, ribuan salawat yang dibaca. Tapi kalau menyebabkan suaminya risau masalah rezeki, susah dalam urusan rezeki karena ada tuntutan dari istrinya itu, maka istri semacam itu pada hari kiamat kondisinya bagaimana? Tangannya terbelenggu, terikat ke leher, kakinya terikat, semua rahasianya akan dibongkar, wajahnya muram, hitam, pekat, dan dia akan digiring, diseret oleh malaikat yang keras, yang kasar, akan ditelungkupkan, akan dijerumuskan seorang wanita semacam itu ke dalam neraka. Ini pentingnya bagaimana sangat memprioritaskan hak suami. Jadi kalau suami dalam keadaan apa saja, kalau suami itu harus dinomorsatukan. Baik, selama ya tentunya selama masih dalam koridor taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal. Wa imra'atun, dan seorang, ini termasuk ciri-ciri wanita ahlun nar itu adalah wa imra'atun, seorang wanita la tasturu nafsaha minar rijal, yang tidak menutupi nafsaha dirinya minar rijal, dari pandangan-pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia suka berpenampilan agar supaya dilihat oleh orang laki-laki yang lain, agar supaya laki-laki di luar sana bisa melihatnya, tidak punya rasa malu. Wa takhruju, dan dia keluar min baitiha, dari rumahnya, mutabarrijatan, dalam keadaan menampakkan perhiasan. Ay mudhhiratan, itu menampakkan lizinatiha, terhadap hiasannya, wa mahasiniha, dan kebaikan, keelokan, keindahannya lirijal, kepada laki-laki lain bukan mahram. Qala Salmanul Farisi, berkata sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga Allah telah meridhai beliau. Salman Al-Farisi berkata, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ayyuma imra'atin, siapa saja seorang istri, di mana saja, kapan saja, tazayyanat, itu berhias, wa tatayyabat, dan memakai wangi-wangian, udah mempercantik dirinya, menghiasi dirinya, kemudian pakai wangi-wangian yang luar biasa, mahal-mahal. Wa kharajat, dan ia itu keluar min baiti zaujah, dari rumah suaminya, bighairi idnihi, tanpa izin suaminya. Fa innaha, maka bagaimana? Fa innaha, maka sungguhnya wanita semacam itu, tamshi, dia itu berjalan, fi sukhtillah, di dalam kemurkaan Allah, wa ghadabihi, dan bencinya Allah, hatta tarji'a, sehingga wanita itu pulang, dandan, bersolek, mempercantik diri, pakai wangi-wangian, keluar dari rumah tanpa izin suami, itu sama saja dia itu beradab sejak dia berangkat sampai pulang dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, siapa saja seorang istri, naza'at, mencopot, melepas, ya bah, pakaiannya, fi ghairi baitiha, di luar rumahnya, ayatakasyafat, maksudnya adalah terbuka, membuka. Ayatakasyafat, maksudnya dia itu membuka pakaiannya, lil ajanibi, kepada laki-laki yang bukan mahram, maka kharaqallahu azza wa jalla anha sitrahu, Allah akan mengoyak, akan membongkar, Allah azza, maha mulia, wa jalla, dan maha agung, anha, dari seorang perempuan, istri semacam itu, sitrahu terhadap sitir dari Allah Subhanahu wa taala, tutup dari Allah Subhanahu wa taala, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan mengoyak dari wanita semacam itu, sitrahu, terhadap penutup dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, dibiarkan.
akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berani membuka pakaiannya sendiri. Jadi kalau seorang istri, seorang wanita itu dia itu mencopot pakaiannya di luar rumah, berarti kan dia sendiri yang telah membuka aibnya dia sendiri. Ya sudah, Allah Subhanahu wa taala pun akan mencabut penutupnya dari seorang istri semacam itu. Artinya bagaimana? Dia akan dibuat malu dunia akhirat. Ini seorang istri, seorang wanita yang suka berpenampilan tanpa menutup aurat agar supaya dipandang, dilirik oleh laki-laki yang lain, maka sudah satir dari Allah Subhanahu wa taala akan diangkat. Karena dia sendiri yang telah membukanya, Allah pun akan mengangkat. Jadi begitulah, Allah itu akan memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh hambanya. Hambanya berbuat baik, Allah kasih kebaikan. Hambanya berbuat buruk, Allah kasih keburukan. Hambanya berani membuka aibnya sendiri, membuka pakaiannya sendiri, maka Allah pun akan mengangkat sitirnya, satir dari wanita itu. Artinya wanita itu akan dibuat malu dunia akhirat. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Wa imra'atun laysa laha hammun illa al-aqlu wasyarbu wan-nawm. Wa laysa laha rawbatun fi salatin wala fi ta'atillah wala fi ta'ati rasulih. Termasuk diantaranya lagi adalah istri atau wanita yang ahlun nar. Wanita yang ahli neraka adalah diantaranya wamra'atun, dan seorang wanita laisa yang tidak ada laha bagi wanita itu hammun, cita-cita, keinginan, kepentingan, ilal aklu, kecuali makan saja, wasyarbu, dan minum, wanamu, dan tidur. Jadi yang ada dalam fikirannya itu hanya urusan makanan, minuman, tidur, gitu aja. Walaysa, dan tidak ada laha bagi wanita itu raubatun, keinginan, fi salatin, di dalam mengerjakan salat, wala fi taatillah, dan di dalam ketaatan kepada Allah, wala fi taati rasulih, dan di dalam ketaatan kepada Rasulullah. Pokoknya dalam urusan ibadah nol, sama sekali tidak ada. Yang ada dalam fikirannya itu hanya urusan makanan, minuman, bagaimana setiap hari, setiap saat, setiap detik, bahkan makanan yang ia makan selalu beraneka ragam, minuman selalu bervariasi. Tidurnya harus hari ini lebih baik daripada yang kemarin, begitu. Ya, dan yang ada dalam fikirannya itu hanya urusan perut dan urusan bawah perut, urusan makan, minum, tidur, gitu aja ya. Masalah ibadah tidak ada sama sekali, tidak pernah terfikirkan, tidak pernah terbesit dalam fikirannya. Ini tandanya ahlun nar. Wala fi taati zaujiha, bahkan dia itu tidak ada fikiran di dalam taat kepada suaminya. Jadi punya suami dicuekin. Yang penting dirinya itu makan, minum, ke dapur begitu. Tidur, suaminya datang enggak diladeni, suaminya mau makan tidak dimasakin. Karena yang ada dalam fikirannya itu bagaimana dirinya itu ya hanya bisa makan, minum, tidur sendiri, udah selesai. Ini tanda ahlun nar. Falmar'atu idza kanat bihadhihi sifati kanat mal'unatan min ahli nar illa an tatuba. Falmar'atu, maka seorang istri, idza kanat, apabila ada istri semacam itu, bihadhihi sifat, dengan sifat-sifat ini, al-arba'ah al-madhmumah, yang 4 yang tercela tadi yang disebutkan, kanat, maka kalau ada istri itu semacam itu, mal'unatan, akan dilaknat. Mal'un itu, dilaknat itu maksudnya adalah ay muba'adatan, dijauhkan anil khair, dari kebaikan. Wanita terlaknat, wanita yang jauh tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Itu adalah termasuk min ahlin nar, termasuk dari model-model wanita yang ahli neraka, kecuali illa anta tuba, dia itu bertaubat, ay min dzalika kullihi, dari sifat-sifat semacam itu. Kalau bertaubat, sifat-sifat yang tidak baik diganti dengan sifat yang baik, maka sudah selesai. Baik. Warawal Hakim annahu qalat imra'atun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Warawal Hakim sampai di sini. Wallahu a'lam.